Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian yang berbeda yang lalu sebelum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'annahu yuhaddidu ummatahu ala ta'ati wal istiqamati ala tilka sifati. Seakan-akan baginda Rasulullah SAW terus memberikan semangat kepada umatnya agar selalu taat kepada Allah, istiqomah, memiliki sifat-sifat yang terpuji yang ada di depannya. Hatta anna lailatul min layali Rajab, hingga di satu malam dari malam-malam bulan Rajab, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bismillah. Beliau berdiri dan beliau kemudian di tengah malam jalan-jalan melihat suasana di masjid. Liyaqura fil masjid hal istaiqadha ahad min ashabi. Beliau lihat-lihat di masjid apakah malam itu ada seseorang yang bangun dari tidurnya dari kalangan para sahabat. Fa'amadan Nabi babil masjid, ketika baginda sudah dekat di pintu masjid, sami asal Abi Bakar radhiyallahu anhu yabki fi shalat. Rasulullah mendekati pintu masjid, mendengarlah Rasulullah suaranya Abu Bakar yang lagi menangis di dalam sholatnya. Wa kana yuridu khatmal Qur'an fi rak'atain. Beliau hendak menghatamkan Al-Quran di dalam 2 rakaat. Jadi Abu Bakar itu sholat sunnah malam itu 2 rakaat hatam Al-Quran. 2 rakaat hatam Al-Quran. Apakah ada yang sekarang ada tapi jarang? Di Indonesia ada semalam Al-Quran itu di Ponorogo. Di dalam mau di sholat tarawih yang khatam Al-Quran semalam di Ponorogo. Habis sholat isya langsung tarawih selesai waktu sahur. Lumayan ya. Habis itu setel jalan isya. Dalam mabalan pengirahan di ayat ketika Sayyidina Abu Bakar sampai di ayat Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bukan syarikat. Abu Bakar ketika nyampe di ayat ini, beliau nangis sejadi-jadinya. Apa maksudnya nangis? Itu karena isinya menerangkan sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman, membeli amal perbuatannya dan harta yang dia gunakan. Maksudnya harta yang disedekahkan, badan yang dipakai ibadah, harta yang dipakai sedekah, bi anna lahumul jannah. Allah membeli mereka dengan surga. Jadi Allah berjanji yang akan dikasih surga perbuatan umat Muhammad, baik perbuatan badan atau amalia harta, itu yang akan dibeli oleh Allah. Jadi yang akan dibeli oleh Allah dari umat Nabi Muhammad itu ibadahnya, baik ibadah badannya maupun ibadah harta, dibeli dengan surga. Sayyidina Abu Bakar nangis. Loh, kenapa nangis? Orang dijadi surga kok nangis? Bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bab, kemudian Rasulullah diam di pinggir pintu. Wa kana taqtuhu dumu Abi Bakrin al-Hasyim. Sayyidina Abu Bakar ini nangis sejadi-jadinya sampai air matanya membasahi ikernya, tempat sholatnya, sajadahnya basah air matanya Abu Bakar. Kalau kita tidak pernah gini banyak. Apa? Kalau kita nangis dalam sholat itu karena nangis sholat hajat, ingat sama hutang tak bisa bayar, lalu kita nangis. Wa fi nahiyatil masjid,
Sami asota Ali karomah wajah. Kemudian di pinggir masjid yang lain, jadi ini masih belum ditanya sama Rasulullah alasannya nangis. Rasulullah tetap ada di pinggir pintu. Di pojokan masjid yang lain mendengar suaranya Ali bin Abi Thalib. Ya pergi di atas saudi, beliau pun menangis dengan suara yang keras, lebih keras daripada suaranya Abu Bakar. Wa arada an yakhtima al-Qur'an fi raka'ataini. Beliau juga ingin menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Jadi Sayyidina Abu Bakar 2 rakaat khatam Quran, Sayyidina Ali 2 rakaat khatam Quran. Jadi digambarkan sholat masing-masing. Ini menunjukkan kalau jadi berjamaah, ini kalau tidak ada kesepakatan tidak boleh lama-lama. Kan? Apakah boleh berjamaah atau melakukan? Boleh, tapi dihubungkan dulu sama jamaahnya. Makanya di Togoro ada kelompok sholat tarawih khatam Quran semalam, ada kelompok sholat tarawih semalam 20 rakaat itu 1 juz, ada yang kelompok sholat tarawih biasa seperti masyarakat biasa. Tinggal pilih. Kalau di atas pun misalnya sholat tarawih yang dibaca ya masih Al-Quran akhirnya insya Allah lah ya. Salam habis dan habis. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma balagha hadhihi ayat, dan ketika Sayyidina Ali nyampe di ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ketika nyampe di ayat qul, katakan Muhammad hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamuna, orang-orang yang ngerti, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak ngerti. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memiliki akal sehat yang mau menerima nasihat. Wa kana taqulu dumu'u 'alal hasir, dan air matanya Ali bin Abi Thalib sampai membasahi sajadahnya. Dalam salatnya terus nangis. Wa fi nahiyatil ukhra fil masjid yabki Mu'adz bin Jabal. Dan di tempat yang lain, di pinggir masjid yang lain, ada lagi nangis namanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang asalnya dari Yaman, sekarang makamnya di Yaman. Hadis yang diriwayatkan itulah yang menjadi dasar adanya ijtihad ulama. Jadi ijtihad ulama yang memang sudah waktunya bisa menjadi dasar hukum. Di mana ketika Mu'adz bin Jabal pulang ke Yaman ditanya oleh Rasul, wahai Mu'adz, kalau kamu ditanya hukum oleh umatmu, oleh kaummu, apa yang kamu lakukan? Aku cari ya Rasul dalam Al-Quran. Kalau kamu nyari Al-Quran tidak menemukan, bagaimana ya Mu'adz? Aku cari di dalam hadis-hadis, ucapan dan perilaku. Kalau di dalam kehidupanku, di dalam hadisku tidak kau temukan jawaban, kamu jawab dengan apa? Ya Rasul, aku akan berpikir dengan keras, berhati-hati untuk menentukan satu hukum. Kemudian Rasulullah menapuk pundaknya Mu'adz bin Jabal, mudah-mudahan Allah selalu dengan petunjuk kepada. Ini satu dalil bahwa ijtihad ulama bisa menjadi